sekalipun GAK tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Nah, kaitannya dengan itu kami melaporkan kepada Bapak Presiden, dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau GAK itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Saya pikir itu beberapa hal penting yang saya harus jelaskan sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi di awal. Jadi sekali lagi, ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Demikian, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman media. Saya persilakan kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan. Ya, Bapak, saya Aya. Pertanyaannya tadi 4 IUP yang disebut tadi belum disebutkan yang mana saja terkait dengan IUP-nya. Terus apakah ada pelanggaran yang ditemukan dan jika ada apakah ada sanksi Pak yang akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan ini? Terima kasih. Buka slide pertama. Biar terang. Saya nggak mau ada manipulasi data. Enggak, ya. Yang kita cabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Miliar Raymond Perkasa, PT KWI Sejahtera Mining. Ini yang kita cabut. Alasan pencabutan tadi sudah sampaikan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri LH kepada kami itu melanggar. Yang kedua adalah kita juga turun ngecek di lapangan, kawasan-kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga ala konservasi. Sekalipun memang perdebatan yang akan terjadi adalah izin-izin ini diberikan sebelum kita tetapkan ini sebagai kawasan geopark. Tetapi Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk bagaimana menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia dan untuk keberlanjutan negara kita. Itu Mbak ya. Jadi ditanya apa alasannya? Alasannya adalah pertama memang secara lingkungan, yang kedua adalah memang secara teknis setelah kami melihat ini sebagian masuk di kawasan geopark, dan menurut yang ketiga adalah keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan juga adalah melihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi. Saya pikir itu. Dan sekalipun GAK tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Jadi AMDAL-nya harus ketat, reklamasinya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis terkait dengan urusan di Raja Ampat. Saya persilakan kalau masih ada yang lain. Udah cukup, yang lainnya lagi dong, yang lainnya, ayo. Izin Pak, ya. Saya Bobi Pak, mau nanya mengenai izin. Dari mana Dinda? Dari metrotv.com Pak. Ya. Mau tanya Pak, mengenai izin 4 IUP ini kan dikeluarkan sebelum adanya penetapan geopark ya Pak ya. Kenapa setelah ditetapkan jadi geopark, dari pemerintah tidak mengevaluasi adanya 4 IUP ini atau izin tambang ini di acara geopark ini? Tidak ada evaluasi dari pemerintah dan baru kali ini ribut-ribut dari Greenpeace baru ada evaluasi dari pemerintah. Kenapa tidak dari dulu adanya evaluasi? Dan apa Pak dampaknya dari 4 perusahaan ini selama melakukan operasi di area geopark ini? Mungkin dari Kementerian Lingkungan Hidup bisa menjelaskan. Terima kasih. Jadi yang pertama,
saya mau jelaskan bahwa sejak Januari kita sudah melakukan evaluasi. Perpres nomor 5 kan tentang penertiban kawasan hutan termasuk pertambangannya kan sejak Januari. Bahwa Presiden Prabowo kan kami dilantik jadi Menteri ESDM, kabinet ini kan 2024 Oktober akhir. 2 bulan kami melakukan kerja, perpresnya keluar Januari, langsung kami kerja maraton. Dan kita kan melakukan penataannya kan banyak. Jadi ini bukan atas dasar si A, si B, si C. Dan ini kan baru tahap pertama. Dan kita akan lakukan lagi pada tahap berikutnya. Semuanya. Jadi ini belum berakhir, Mas. Ke depan kita akan melakukan penataan untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara. Ya, oke. Cukup ya? Terakhir ya. Dampak apa? Kalau lingkungan, sekarang kan yang tadi saya suka tunjuk video, 2025 nggak ada lagi perusahaan dari 4 itu yang berproduksi. Nggak ada yang berproduksi. Kenapa? RKAB-nya nggak ada. Satu perusahaan dinyatakan berproduksi kalau ada RKAB-nya. RKAB-nya itu bisa jalan kalau ada dokumen AMDAL-nya. Dan mereka tidak lolos dari semua syarat administrasi itu. Ya, saya pikir itu. Terakhir ya, karena kami ada rapat lagi. Ya. Bapak Tifal dari Kompas TV, Pak, mau tindak lanjut dari pencabutan ini karena ada saran juga dari Selius, Pak, meminta pemerintah untuk melakukan moratorium izin tambang dulu. Kalau kita lihat kondisinya nikel ini oversupply dan harganya udah merosot 13,2%. Itu alasannya, ditambah refleksi dari 2 perusahaan baja yang berhenti produksi. Apakah alasan moratorium izin tambang ini menurut pemerintah masuk akal untuk dilakukan, Pak? Kami pemerintah dalam menjalankan arah kebijakan negara selalu berpikir tentang kepentingan rakyat bangsa dan negara. Yang kedua adalah tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara dan melihatnya secara komprehensif, secara utuh, tidak secara parsial. Saran-saran seperti tadi silakan saja, tapi nanti kami pemerintah yang akan memutuskan. Apalagi ke depan kita lagi mendorong hilirisasi kita dengan baik, hilirisasi yang betul-betul green, yang bisa diterima produk kita di luar negeri. Ya, baik, terima kasih teman-teman media atas partisipasinya cukup. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Pak Seskap, terima kasih Pak Mensesnek, Pak Menteri LH, Pak Menteri Kehutanan atas kerjasama kita selama ini. Mudah-mudahan dengan ini tidak ada lagi pemberitaan simpan siur. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.